Ya, ini adalah Infinix Note 12i 2022 yang baru saja dirilis oleh Infinix Indonesia itu September kemarin ya, akhir September. Nah, pakai embel-embel 2022 karena memang kalau kita lihat di situs Infinix Global itu sudah pernah ada Note 12i yang speknya agak berbeda ya. Antara lain RAM-nya hanya 4 GB, kemudian layarnya TFT LCD dengan resolusi HD+. Dan fast chargingnya 18 watt, dan sepertinya memang yang itu tadi itu tidak masuk ke Indonesia. Untuk yang Note 12i 2022 ini speknya itu lebih tinggi dari yang pertama, yang nanti akan saya sebutkan satu persatu ya di video ini. Di paket penjualan kita akan mendapatkan unitnya, kemudian ada dapat soft case ya, soft case yang bening, kemudian ada SIM tray ejector, kemudian ada buku petunjuk penggunaan serta kartu garansi dan charger 33 watt serta kabel data Type A ke Type C. HP ini memakai chipset MediaTek Helio G85 dengan RAM 6 GB dan memori 128 GB. Dengan skor Antutunya itu 252.366, di mana skor CPU-nya itu 66.053 dan skor GPU-nya 59.271. Dan di Geekbench 5 itu skor single core 360 dan skor multicore 1371 serta skor grafis OpenCL 1190. HP ini memakai baterai 5000 mAh dan sudah support fast charging 33 watt yang waktu pengecasannya 1 jam 50 menit. Dan untuk pemakaian sehari-hari baterainya ini bisa bertahan kurang lebih 2 hari. Back cover HP ini terbuat dari plastik ya, dengan sebagian besar finishingnya ini doff, dan kalau kita ketok tadi ya lumayan solid ini ya. Nah, selain ada finishing yang doff ini, ada juga finishing yang glossy ya di bagian atas. Dia memanjang ke samping dari konsol kameranya. Nah, konsol kameranya sendiri ini berbentuk persegi panjang memanjang ke bawah, dengan kamera utama berada di paling atas yang dilingkari oleh bulatan hitam besar. Kemudian di bawah sini ada kamera tambahannya ya, ini ya, 1, 2, dan di bagian paling bawah ini ada lampu LED ya, lampu flash yang terdiri dari 4 lampu LED. Nah, kalau yang ini hanya aksesoris saja ya, aksesoris berupa bulatan hitam kecil. Nah, kalau kita melihat bagian belakang ini sangat mirip sekali dengan Note 11 ya. Hanya saja Note 11 itu tidak ada bagian yang glossy di sini ya, bedanya hanya di situ. Kemudian di bagian bawah ini kita lihat ada jack audio, ada mikrofon, ada port charging dan juga grill speaker. Nah, di bagian atas di sini kosong, tidak ada apa-apa. Sedangkan di bagian samping sini ini ada tombol volume, kemudian ada tombol power yang merangkap sensor sidik jari. Dan untuk sensor sidik jarinya ini ya cepat, begitu kita sentuh dia langsung terbuka. Ya. Nah, di bagian yang lain ini ada SIM tray yang bisa memuat 2 SIM card dan 1 memory card. Nah, ini kalau menurut saya yang paling istimewa dari HP ini adalah bagian depannya ya, layarnya. Jadi dengan harga 2,2 juta itu kita bisa dapat HP dengan layar AMOLED berukuran besar 6,7 inci dengan resolusi Full HD+. Ya, walaupun refresh rate-nya itu masih 60 Hz tapi tidak mengurangi nilai tambahnya. Dan kalau menurut saya bezelnya ini cukup tipis ya, baik di bagian bawah, atas maupun di samping. Nah, di bagian atas layar ini ada kamera yang berbentuk drop dot, dan di atasnya lagi ini ada earpiece-nya. Dan earpiece-nya ini itu merangkap sebagai speaker kedua, jadi sudah double speakernya. Kemudian ada juga lampu flash di depan. Nah, sekarang kita putar video untuk melihat layarnya. Nah, ini kita lihat video iklannya Infinix Zero Ultra yang ada di
YouTube-nya Infinix Indonesia ya. Dan ini speakernya sudah saya fullkan ya, sudah saya maksimalkan. Nah, ini adalah tampilan layarnya di outdoor ya. Masih kelihatan cukup jelas, dan ini juga suasananya ya cukup terang ya. Ini sekitar jam setengah 11 ya. Ya, masih terlihat dengan jelas. Untuk OS HP ini memakai XOS V12.0.0 yang berbasis Android 12, yang kalau menurut saya itu ya nyaman untuk pemakaian sehari-hari. Selama memakainya saya belum menemui kendala. Nah, kemudian ini adalah tampilan depannya. Nah, kita bisa geser ke samping untuk melihat halaman lain, kemudian bisa juga ke atas untuk melihat halaman yang memanjang ke bawah yang memuat seluruh aplikasi. Nah, di bagian atas ini terdapat aplikasi yang baru dibuka. Kemudian di samping kanan ini kita bisa lihat ada abjad yang bisa kita pilih untuk mencari aplikasi yang kita butuhkan. Ya, misalnya seperti ini ya. Saya mau cari aplikasi Peduli Lindungi ya, kita pencet, kita sentuh huruf P. Ya, dia akan pergi ke huruf P. Kemudian untuk melihat notifikasi bisa kita tarik layarnya dari atas sebelah kiri ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau dari sebelah kanan ini yang muncul adalah settingan cepat. Di sini ada banyak ya, ada tangkapan layar, ada hotspot, ada pacu daya, ada rekam layar, ada berbagi langsung, ada transmisi layar, ada mode anak, ada juga penghemat daya, dan lain-lain. Untuk fitur-fitur ada hotspot yang bisa kita hidupkan berbarengan dengan WiFi. Kemudian ada penambatan USB dan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi internet ke laptop. Kemudian ada juga koneksi lainnya ya, ada transmisi, kemudian ada Airlink untuk koneksi ke laptopnya Infinix. Ada OTG, kemudian ada Chromebook, berbagi langsung, dan Android Auto. Nah, di manajemen aplikasi ini kita bisa lihat ada fitur kunci aplikasi ya. Jadi ini untuk mengunci aplikasi yang kita inginkan supaya tidak bisa dibuka sembarangan. Kemudian ada juga aplikasi ganda, kemudian ada maraton daya untuk penghematan daya berupa pacu daya untuk hemat 3 jam ya. Kemudian ada juga penghemat daya ultra untuk penghematan yang lebih panjang lagi. Nah, di fitur spesial ini ada fusi memori ya, antara lain ya. Kemudian ada juga, oh ya, fusi memori ini untuk pemakaian RAM virtual ya, yang bisa kita atur mau 2 GB, 3 GB, atau 5 GB. Kemudian di sini juga ada Exclone. Kemudian juga ada mode anak ya. Mode anak ini kalau misalnya HP kita dipakai oleh anak, maka kita bisa pakai mode ini supaya anak tidak melihat aplikasi-aplikasi lain, ataupun kita bisa membatasi waktu pemakaiannya. Jadi tidak terus-menerus dipakai oleh anak ya. Nah, untuk sensor ini lumayan lengkap ya. Kita lihat ya, di sini ada sensor akselerometer, kemudian sensor cahaya, sensor orientasi, sensor jarak dekat, sensor gyroscope yang walaupun masih software ya, kemudian sensor suara, dan sensor magnet. Nah, kalau untuk NFC di sini belum ada ya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk gaming ya. Kita coba Mobile Legends dulu.
Nah, sekarang kita lihat untuk grafis ya, dapat di refresh rate tinggi dan grafis tinggi, jadi belum ada ultranya ya. Sekarang kita lihat untuk gameplay apakah bisa berjalan dengan lancar, terutama kalau lagi rame ya, kita lihat. Nah, ini sepertinya di depan ada musuh ya, dan ini lumayan rame juga. Kita lihat ini masih lancar-lancar saja ya. Nah, masih lancar. Ya, cukup. Nah, kemudian kita coba PUBG Mobile. Oke, kita lihat untuk grafik. Ya, ini grafiknya dapat di HD High. Atau kalau grafiknya di balance, dapat frame rate-nya ultra. Kita coba gyroscope-nya. Ya, delay. Kita lihat lancar nggak ya permainannya. Ya, sepertinya lancar-lancar saja. Sepertinya banyak musuh. Ya, lancar ya, walaupun ada musuh 2 orang tetap lancar. Oke, cukup sekian. Kita coba game lain. Nah, sekarang kita coba Need for Speed No Limits. Ya, untuk gyroscope-nya masih enak dipakai untuk game ini ya. Untuk kamera, jadi di belakang ini ada 3 kamera, yaitu kamera utama 50 megapiksel, kemudian depth sensor 2 megapiksel, dan kamera AI. Nah, untuk di bagian depan ini ada kamera 8 megapiksel ya.
Nah, untuk menu-menunya di sini ada mode film yang mempunyai beberapa filter, yaitu ada kinerja, ada gerakan, kemudian ada pesta, olahraga, perjalanan, dan lain-lain. Kemudian ada mode video yang di sini bisa di resolusi 2K, kemudian cam AI ya, kamera AI, kemudian ada mode cantik, kemudian mode potret, mode super malam, kemudian ada mode video singkat, mode tembakan AR, mode lambat, mode pro, mode panorama, mode dokumen, dan mode selang waktu. Nah, untuk menu di kamera depan ini kita lihat ada juga mode film ya, ada mode film, kemudian mode videonya sama di 2K, kemudian kamera AI sama, mode cantik, potret, tembakan AR ya, juga ada video singkat, kemudian selfie lebar dan selang waktu ya untuk di kamera depan. Nah, berikut ini adalah hasil foto-foto dan juga hasil video dari HP ini. Ya, ini adalah hasil foto dari kamera utama, dan kalau menurut saya ini sudah lebih bagus dari HP-HP Infinix lain yang pernah saya coba. Jadi warnanya lebih keluar ya, tidak seperti HP Infinix yang lain yang itu warnanya agak pucat ya, agak keputihan. Ini sudah lumayan warnanya ya, sudah mendekati warna aslinya. Kemudian untuk detail ya juga sudah bagus sih, karena memang sudah 50 megapiksel. Dan ini yang dengan efek bokeh ya, sudah lumayan. Nah, ini foto di dalam ruangan. Nah, foto di dalam ruangannya ini yang saya suka ya, dia terang ya walaupun cahayanya minim. Kemudian ini foto panorama. Dan ini foto malam tanpa mode malam. Dan dengan mode malam ini kelihatan beda sekali ya, terangnya benar-benar terang. Detailnya juga lebih dapat ya. Ini tanpa mode malam dan ini dengan mode malam ya, kita lihat beda sekali ya. Kemudian ini foto kamera depan ya, juga sudah lumayan bagus. Nah, tapi yang untuk efek bokehnya ya, separasi objeknya itu masih kurang ya, masih terpotong ya. Nah, ini hasil perekaman videonya di 2K ya. Ini saya akan bawa jalan. Dan ini saya bawa lari. Ya, memang tidak ada opsi stabilisasi video di sini ya. Oh ya, ini untuk suaranya juga saya rekam langsung dari mikrofon HP ini ya. Untuk harga 2 juta kita sudah bisa dapat HP dengan layar AMOLED berukuran besar yang beresolusi Full HD+. Kemudian chipset Helio G85 yang sudah cukup mumpuni untuk main game ya, asal jangan dipakai untuk main game yang benar-benar berat seperti Genshin Impact misalnya. Kemudian RAM-nya sudah 6 GB dan memori juga sudah 128 GB. Kemudian hasil kamera yang sudah bagus ya kalau menurut saya ya, kalau dibandingkan dengan HP-HP Infinix yang lain, dimana untuk HP ini warnanya itu sudah cukup keluar ya, sudah hampir mendekati warna aslinya.
Nah, kalau misalnya HP ini memakai gyroscope yang hardware, ini akan lebih worth it lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.